Halo sahabat Stack Indonesia, balik lagi dengan saya Denny Setiawan selaku Technical Support dari Stack Indonesia. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial penggunaan Stack Out menggunakan alat Stack Armor 3. Nah, untuk tampilan awalnya dia seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan itu kita masuk ke menu. Lalu di sini kita diarahkan untuk memilih beberapa menu. Di sini saya masuk ke program dengan cara tekan F2. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk metode yang akan kita gunakan. Karena di sini saya akan menggunakan cara penggunaan stack out, jadi saya pilih F1. Nah, jika teman-teman ingin membuat job baru, teman-teman bisa ubah dengan si filenya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Karena di sini saya sudah membuat job di video sebelumnya. Nah, saya bisa tekan list atau di F2. Nah, bisa dicari ini untuk job yang sudah kita buat di sebelumnya. Di sini saya sudah membuat job di video sebelumnya dengan nama stack 03. Di sini kita bisa tekan enter. Lalu akan ditampilkan dengan menu pilihan di F1, F2, F3. Yang artinya F1 itu input OCC point, yang artinya kita harus menginput identitas alat berdiri. Di sini kita masuk ke F1. Jika teman-teman sudah memiliki nilai koordinat, bisa di NEZ, kita input menyesuaikan koordinat di lapangan. Lalu karena saya sudah ada nilai koordinatnya, untuk memanggil koordinat, teman-teman bisa klik F2 atau list. Nah, di sini kita tekan yang BM01. Yes. Lalu kita diinstruksikan untuk memasukkan tinggi alat atau instrumen height. Di sini saya untuk tinggi alatnya di 1,5. Setelah selesai kita memasukkan identitas alat berdiri, kita diarahkan untuk masuk ke input backside. Ya, artinya kita harus menginput koordinat referensi dari titik tersebut. Nah, teman-teman bisa input secara manual dengan cara tekan F4 atau NEZ. Nah, di sini memasukkan koordinat northing, easting beserta elevasinya. Lalu jika teman-teman ingin backside-nya itu menggunakan angle atau sudut, nah teman-teman bisa di sini ubah dengan cara tekan F4 atau angle. Nah, teman-teman di sini bisa memasukkan sudutnya berapa atau azimutnya berapa. Di sini karena saya akan menggunakan koordinat dan saya sudah menyiapkan koordinatnya juga, yaitu namanya CP. Nah, di sini untuk koordinat CP-nya sudah ada. Kita arahkan terlebih dahulu ke titik yang CP tersebut dengan cara buka kunciannya. Jika sudah mendekati, teman-teman bisa menggunakan skru penggerak halus, yaitu baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, jika sudah, kita bisa tekan yes atau di set. Nah, di sini untuk AIMBS atau bisa dikatakan ini tuh untuk azimutnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai bisa di yes. Jika ingin mengecek bisa di yes juga, karena saya menggunakan koordinat ya, jadi bisa di no aja. Lalu di sini kita masuk ke F3 atau point stack out. Nah, teman-teman bisa input secara manual di sini koordinat yang akan kita stack out atau cari di lapangan. Dan di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 2 titik yang akan kita stack out. Misalkan saya akan men-stack out di poin 15, yaitu tembok, dengan nilai koordinat northing, easting dan elevasinya segini, kita yes. Lalu jangan lupa masukkan tinggi target. Nah, kalau di lapangan bisa menggunakan prisma ya, karena di sini saya menggunakan laser, jadi di setnya di 0. Lalu dikalkulate, kita next. Nah, di sini kita arahkan. Nah, di sini ada DHR yang artinya kalau kita misalkan coba digeser ke sini. Nah, di sini untuk sudutnya kita harus sampai di 0 derajat yang untuk DHR ini. Jadi kita diinstruksikan untuk geser ke kiri kurang lebih di 30 derajat. Jadi kita bisa geser ke kiri sampai di 0 derajat. Nah, jika sudah mendekati di angka menit atau detik, teman-teman bisa kunci skrup horizontalnya. Nah, jika sudah mendekati bisa di
gunakan skru penggerak halusnya. Nah, di sini saya akan menyesuaikan dengan skru penggerak halus horizontal sampai di 0 derajat. Nah, di sini harus pelan-pelan. Nah, di sini sudah 0. Kita bisa distance untuk jarak tersebut. Coba arahkan lagi. Nah, di sini kita distance. Nah, di sini ada nilai ya, teman-teman bisa lihat var, yang artinya kita harus mundur kurang lebih di 5 cm 6 mili, dan ada fill yang ada perbedaan ketinggian kurang lebih di 2 cm dari target. Nah, di sini berarti kita harus mengarahkan ke targetnya. Nah, di sini saya akan menyesuaikan dengan target. Saya akan coba ubah. Nah, di sini kita teman-teman bisa langsung klik F1 lagi di MIS. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya dengan selisih di 1 mili. Lalu untuk fill kurang lebih di ketinggiannya itu kurang lebih di 2 mili ya. Misalkan di sini kita miss lagi. Nah, di sini kurang lebih seperti itu untuk tutorial yang stack out-nya. Jika kita ingin mencari titik koordinat yang lain. Nah, ini untuk mengecek koordinat juga teman-teman bisa langsung secara langsung. Kita miss. Apakah koordinatnya sudah sesuai dengan koordinat yang tadi kita input atau yang disiapkan untuk di lapangan. Nah, misalkan kita masuk ke F3 lagi, kita list, kita akan coba cari titik yang lain. Ini titik yang satu lagi kita cari. Yes. Nah, ini untuk tinggi targetnya kita ubah. Kita next. Kita distance. Nah, untuk di higher ini diusahakan bisa di 0 ya. Jadi kita setting di 0. Nah, di sini untuk near ya artinya berarti kurang maju di 2 mili nih. Lalu ada fill, ada perbedaan elevasi kurang lebih di 4 cm. Di sini saya akan coba merubah targetnya. Kita akan coba miss lagi. Nah, oke. Kurang lebih selisihnya di 2 mili untuk jaraknya. Lalu ada di elevasinya dia sudah 0. Mungkin sekian tutorial bagaimana cara penggunaan stack out menggunakan alat stack armor 3. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman survei di lapangan semuanya. Terima kasih, salam survei, salam koordinat.